Tanggal 29 bulan Desember kemarin saya khotbah di GBI di Bekasi. Saya bilang bahwa di awal tahun 2020 kita akan mengalami hal yang agak berat, tapi tangan Tuhan akan menyertai kita. Dan di tahun 2020 ini kita akan menikmatin sesuatu yang baik yang belum pernah kita nikmatin sebelumnya. Amin. Amin. Di tahun 2020 kita akan menikmatin bagaimana tangan Tuhan menyertai kita begitu real dan nyata, sampai hidup kita ini memiliki dampak yang dalam skala yang lebih besar lagi. Sehingga apa saja yang kita kerjakan Tuhan akan sertai, dan pengaruh kita dalam skala yang lebih besar yang Tuhan akan nyatakan dalam hidup kita. Amin. Have it silent please. Jadi sebenarnya ibadah itu bukan sekedar kita ke gereja. Kalau sekedar ibadah di gereja seperti ini namanya ibadah, memang namanya ibadah raya. Di minggu, hari Minggu memang namanya ibadah raya. Tetapi Alkitab di Roma pasal yang ke-12 kan dijelaskan bahwa ibadah yang sejati adalah mempersembahkan hati kita, hidup kita sebagai persembahan yang kudus, berkenan dan sempurna. Dia adalah ibadah kita yang sejati. Jadi ibadah yang sesungguhnya adalah ketika kita melakukan yang seperti yang saya lakukan tadi di kamar doa kita, penyembahan. Karena untuk kita mematikan daging kita, solusi terbaik adalah dengan kita masuk dalam hadirat Tuhan. Amin. Amin. Ketika kita masuk di dalam hadirat Tuhan lewat doa dan penyembahan di kamar kita secara pribadi, otomatis daging kita secara perlahan dimatikan Tuhan lewat proses tekanan impitan dengan melalui hidup kita yang kita lakukan, yang kita lalui setiap hari. Bayangkan kalau ibadah itu hanya dicap, dan banyak orang Kristen memikirkan bahwa ibadah hanya sekedar 2 minggu ke gereja, 2 jam seminggu di gereja, atau 2 jam di ibadah seperti ini, atau ibadah yang lain. Bayangkan, dipotong dengan buka HP, lihat WA, lihat Instagram, lihat Facebook dan lain-lain. Apakah namanya ibadah seperti itu? Ibadah yang sejati adalah ketika kita membangun hubungan kita dengan Tuhan di kamar doa kita, dimanapun kita berada. Ketika Bapak Ibu berada di kantor, di meja kerja, sambil mengerjakan tugas yang kantor kerjakan, yang disuruh bos kerjakan. Tapi ketika waktu itu, yang saat yang sama Bapak Ibu juga memiliki koneksi dengan Tuhan, itu adalah ibadah. Bapak bisa nyembah bukan hanya di gereja, tapi penyembahan itu dilakukan 24 jam sehari. Ketika di kantor, di mobil, nyetir motor, dimanapun, di toilet bahkan bisa dilakukan. Di mana aja kita memiliki koneksi dengan Tuhan, itu namanya penyembahan. Ketika kita melakukan penyembahan seperti ini tadi, kita menyembah seperti ini namanya penyembahan secara korporat. Hadirat Tuhan semakin kuat ketika dibangun hubungan pribadinya di kamar doa. Itu sudah kuat. Banyak orang jadi orang Kristen pingin diurapin, pingin dipakai Tuhan secara luar biasa, tapi ketika berdoa, doanya dilakukan ketika dia mau pelayanan saja atau di tempat ibadah saja. Tetapi hari-hari biasa tidak pernah melakukan hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan hal yang seperti itu banyak sekali orang Kristen lakukan, dan ingin mengharap dipakai Tuhan secara luar biasa, dipromosi Tuhan, dan tentunya Tuhan ingin melakukan hal-hal yang besar melalui hidupnya, dan itu tidak akan pernah terjadi. Jadi dibangun dulu hubungan pribadi dengan Tuhan itu di kamar doa, Bapak Ibu, bukan di tempat umum. Ketika yang di tempat tersembunyi Bapak Ibu lakukan, di tempat umum seperti ini sudah powerful. Worship leader tidak perlu mompa-mompa, pemain musik tidak perlu ngotot-ngotot, nyembah biasa saja. Hadirat Tuhan itu begitu turun, manifestasinya luar biasa sekali, terasa, tangible dan touchable. Bapak Ibu bisa ngomong sama orang itu bisa merasakan hadirat Tuhan yang real menyertai kita. Harusnya seperti itu. Kalau dimulai, dibangun hubungan pribadi dengan Tuhan
di ruang tersembunyi. Amin. Bayangkan banyak orang Kristen merasa sudah beribadah dan rata-rata ibadahnya rutinitas agamawi seperti agama yang sebelah, hanya menjalankan. Kalau saya jadi orang Kristen, ya saya hari Minggu gereja, kalau nggak Minggu gereja rasanya tertuduh. Ya memang itu bagus, memang kita harus bergereja lokal. Dari gereja lokal kita dimuridkan, kita dibentuk, diproses, diajari bagaimana melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Tapi yang terutama dahulu dibangun adalah membangun hubungan pribadi dengan Tuhan di kamar kita, hari-hari kita. Ketika kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan dari hari Minggu sore atau Minggu siang setelah keluar dari pintu gereja, dan kita bangun hubungan terus sampai hari Minggu berikutnya, dan kita rayakan di hari Minggu di ibadah raya. Mana namanya ibadah raya? Kita adakan celebration, perayaan. Kita merayakan kemenangan di gereja. Kita bawa korban, kita bawa persembahan, kita nyanyi puji-pujian. Dan real peperangan kekristenan kita adalah dari hari Senin sampai hari Sabtu tadi. Kalau dari hari Senin, hari Sabtu nih peperangannya kita kalah, bagaimana kita bisa merayakan dengan muka tersenyum ke rumah Tuhan dengan menyembah Tuhan? Tentunya sangat berat sekali. Makanya tidak heran kalau nyembah lagunya bukan lagu penyembahan. Kumuliakan namamu Tuhan, tetapi segala persoalan. Kalau nyembah begitu, itu bukan lagu penyembahan, itu lagu ratapan. Lagu penyembahan adalah lagu adoration, pengagungan kepada yang Maha Kudus, yang Maha Mulia, Raja yang Maha Perkasa. Amin. Makanya tidak heran orang datang Minggu ke gereja mukanya suntuk, dan kalau dinyanyikan lagu sorak-sorai ya tepuk tangannya males. Tapi kalau dinyanyikan lagu persoalan, himpitan, tekanan, itu senang sekali, karena tidak pernah mengalami kemenangan di hari Senin sampai hari Sabtu. Amin. Real peperangan kekristenan kita adalah bukan di gereja, tapi di luar gereja. Dan itu kalau kita mengalami peperangan dan kita bisa mengalami kemenangan kalau kita nempel kuat dengan pribadi Tuhan sendiri. Kalau tidak, kekristenanmu akan sama. Di awal 2020 sampai di akhir 2020 akan tetap sama. Tahun kemarin, tahun yang akan datang tetap sama, seperti tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tetapi Tuhan mau kita mau berubah. Amin. Coba buka sebentar di 2 Timotius 2 ayat 20 sampai 24. 2 Timotius 2. Kita akan belajar di sini. Kenapa kita mesti berdoa? Kenapa kita mesti membangun hubungan dengan Tuhan? Kenapa kita mesti menjadi orang Kristen yang berbeda, memiliki karakter yang berbeda, melakukan hal yang berbeda di atas rata-rata? Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak saja. Di dalam rumah yang besar perabotnya tentunya banyak, betul? Ada emas, ada perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Di dapur ada cobek terbuat dari tanah, ada dari batu juga. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, yang terakhir dipakai dengan maksud yang kurang mulia. Perhatikan baik-baik. Kekristenan kita itu sama. Ketika kita mengalami kelahiran baru, kita sama-sama mengalami kelahiran baru. Tapi dengan seiring perjalanan kita dengan Tuhan, kualitas hidupmu itu akan berbeda di pemandangan mata Tuhan. Ketika seseorang didapatin di pemandangan matanya Tuhan itu berbeda. Di 2 Tawarik dijelaskan mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi. Di 2 Tawarik dijelaskan bahwa mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi, mencari orang yang hatinya bersungguh-sungguh kepada Dia. Dan dari situ Tuhan akan melimpahkan kekuatan dan kuasanya untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Kalau kita membuat hidup kita ini berkualitas dengan Tuhan, berbeda dengan rata-rata orang lain, di pemandangan Tuhan pun akan dipandang berbeda. Seperti di ayat ini, dipakai untuk maksud yang mulia dibanding yang lain. Bapak Ibu coba pelajari dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Itu ada orang-orang tertentu yang muncul di permukaan.
Habis masanya, muncul lagi, digantikan. Bahkan di masa yang sama, di masa Nehemia, di masa-masa nabi-nabi itu, muncul orang-orang yang sama, dipakai Tuhan. Kenapa dia bisa muncul di atas rata-rata? Karena dia memiliki kedekatan yang berbeda dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu memiliki kedekatan, hubungan pribadi dengan Tuhan yang berbeda, Bapak Ibu akan diangkat pelan-pelan menjadi orang yang berbeda sama-sama. Boleh hari ini kita melakukan doa sama-sama, doa 1 jam, yang lain nggak doa 1 jam. Tapi di ujungnya ketika Bapak Ibu setia melakukan hubungan pribadi dengan Tuhan, di ujung akhirnya Tuhan akan berbeda dengan orang yang tidak berdoa. Di tahun 2020 ini, kita memulai sama-sama dengan bergaul dengan intim dengan Tuhan. Kita nyari Tuhan sungguh-sungguh. Kita melakukan apa yang Tuhan suruh kita kerjakan dengan baik dan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Di akhir 2020 kita akan menikmati hal yang berbeda dengan orang yang melakukan hal yang biasa. Amin. Jangan menjadi orang Kristen yang rata-rata saja, yang tidak bisa melakukan apa-apa, bahkan sama dengan orang dunia. Buat apa? Kita harus melakukan sesuatu yang berbeda, beyond and above. Kita harus melakukan di atas rata-rata. Ketika kita melakukan di atas rata-rata, di pemandangan matanya Tuhan pun, Tuhan akan pandang berbeda. Ketika Tuhan memandang Yosua, hati Tuhan pandangannya berbeda. Ketika berdoa, matahari berhenti, matahari bisa berhenti. Baca kitabnya Yosua. Amin. Ini orang-orang yang melakukan hal yang berbeda. Contoh, Musa, Abraham, Daud, Yusuf, Yohanes. Ini orang-orang yang memiliki kedekatan dengan hal yang berbeda. Daniel pun memiliki hubungan yang spesial dengan Tuhan di atas rata-rata. Yang lain berdoa, dia berapa kali berdoa di hadapan Tuhan, menyembah Tuhan. Bahkan Daud pun yang pernah melakukan dosa, di kitab perjanjian baru dipromosi the man after my own heart. Ini orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau Bapak Ibu ingin menjadi orang yang berbeda di pemandangan matanya Tuhan, ketika berdoa itu tiba-tiba surga itu kasih spotlight. Malaikat, dengerin ini anak gue ini berdoa nih. Kenapa Tuhan kok ini yang lain engkau cuekin, kok yang ini langsung difokusin? Karena memiliki hubungan yang berbeda. Amin. Jadi kekristenan itu bukan hanya sekedar minggu ke gereja 2 jam, 24 jam sehari yang kita hidupin hari-hari. Bergaul, hati kita mesti nempel dengan Tuhan. Kalau kita mau dipakai menjadi perabot yang mulia di pemandangan Tuhan, kita ini kan bukan siapa-siapa. Saya pernah ngomongan di sini, dari tanah liat yang di pinggiran sungai, ketika diproses dan diolah, dia menjadi barang keramik, dari piring-piring mahal yang bisa berada di mejanya para bangsawan, para raja, para presiden, para pejabat. Melalui proses himpitan, tekanan. Hidup kita pun sama. Tapi ketika di pemandangan Tuhan, hidup kita ini dipandangnya sama. Tahu apa yang terjadi? Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Kurang mulia. Mulia sih mulia, tapi kurang mulia. Terus, jika seorang menyucikan dirinya, dari hal-hal yang jahat, menyucikan dari hal yang jahat itu segala perbuatan jahat adalah segala perbuatan yang melawan firman Tuhan, melawan kehendak Tuhan. Macam-macam, Bapak Ibu bisa baca di dalam Roma, dijelaskan. Di Galatia perbuatan daging itu banyak sekali, baca. Kepahitan, benci, dendam, suka menghakimi, fitnah, apapun juga itu perbuatan jahat di mata Tuhan. Semua perbuatan jahat yang melawan firman Tuhan, apapun yang kita lakukan yang bertolak belakang dengan firman Tuhan adalah perbuatan jahat di mata Tuhan. Perbuatan jahat di mata Tuhan. Seringkali kita, kalau jahat di mata Tuhan itu artinya di pemandangan matanya Tuhan. Belum tentu yang kita pandang baik itu baik di mata Tuhan, belum tentu juga. Ngerti nggak gini? Jadi kita sering melakukan hal yang baik menurut pemandangan kita, tapi di pemandangan Tuhan berkenan baik apa enggak? Itu juga harus. Jadi sehingga seorang menyucikan diri dari hal yang jahat. Jadi semua yang jahat adalah semua yang jahat di matanya Tuhan, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu jahat, apapun itu.
Bukankah kita harus menjadi orang yang kudus, suci, dan tak bercacat celah? Memang kita tidak bisa menjadi kudus, tapi kita dikuduskan, diberikan kemampuan Roh Kudus untuk hidup kudus. Tidak ada orang yang kudus, tapi kita dikuduskan oleh darah Yesus, diberikan kemampuan untuk tetap kuat menjalani hidup kudus suci. Apalagi yang muda-muda ini, hawa nafsunya masih kuat sekali, jauhkan dari perzinahan segala macam. Yang pacaran, meski pacaran yang kudus, hidup kudus di hadapan Tuhan. Amin. Ini dosa yang paling mengerikan buat anak-anak muda ini adalah hawa nafsu yang perlu direm, perlu dijaga, perlu diproteksi dengan kuat supaya kita didapati tetap berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Ia akan menjadi perabot rumah yang maksud yang mulia. Jadi kita harus menguduskan diri dari semua yang kejahatan. Jangan biarkan kepahitan, sakit hati, kekecewaan, dendam. Itu kan kembar siam semua itu. Luka batin yang dulunya nggak pernah disayang, atau mungkin yang dari anak yang nggak diberasi dari orang tua, sakit hati, mungkin anak yang dibuang, pernah digugurkan segala macam, ini kan mengalami luka batin ini. Orang yang ditolak dari lingkungannya, mengalami bullying, semuanya ini kan orang-orang yang tertolak nih. Orang-orang yang tertolak ini kan harus dipulihkan. Kalau dia nggak dipulihkan, orang yang kepahitan itu akan mahitin orang lain. Ketika seseorang kecewa, ketika kecewa dibiarkan menjadi sebuah kebencian, dari bencian menjadi dendam, dan dendam akhirnya membunuh. Kalau itu tidak dibereskan, orang yang kepahitan dia akan mahitin orang lain. Ngomongnya itu tajam sekali, nyakitin. Ya, proteksi dirinya sebelum dia nyakitin, gue sakitin dulu. Karena orang yang pernah disakitin, kata kitab Amsal, seperti palang gapura sebuah puri. Palangnya apa? Marah. Proteksi dirinya supaya nggak disakitin. Kita harus bebas dari seperti ini. Ini pelajaran dasar. Sakit hati penjamin itu harus free. Kekristenan harus bebas dari hal seperti ini. Perlu waktu dan perlu proses. Tapi respon kita harus benar di hadapan Tuhan. Kalau seseorang itu, seseorang menyucikan dirinya dari hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan. Memang kita nggak bisa hidup kudus. Kita perlu kekuatan Tuhan, kita perlu dikuduskan Tuhan lewat darah Yesus, dan melalui kekuatan Roh Kudus kita baru bisa dikuduskan, dipandang layak. Setelah itu dipandang layak untuk dipakai Tuhannya. Jadi Tuhan itu memang Tuhan dalam perjanjian lama, Tuhan bisa melakukan dalam perjanjian lama apa keledai dipakai Tuhan. Tuhan memang bisa pakai apapun juga. Tetapi Tuhan mau memakai hidup kita. Saya pernah ngomong di sini, dengerin baik-baik. Tuhan lebih rindu mengurapin kita dan memakai kita daripada kita rindu untuk dipakai Tuhan. Kelihatannya lapar, saya ulangi lagi. Tuhan lebih rindu memakai kita dan mengurapin kita dalam skala yang lebih besar daripada kita sendiri rindu dipakai Tuhan. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai Tuannya, dan disediakan untuk pekerjaan yang mulia. Untuk setiap pekerjaan yang mulia ada upah. Ada upahnya loh ngikut Tuhan ini. Jadi ya, kalau saya berdoa, kenapa saya ajarin meski berdoa, membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, itu yang terpenting dan terutama, itu yang utama. Kuncinya kita untuk berhasil itu kita harus nempel dulu kepada Tuhan. Kerja kerasnya oke. Tapi kalau kita kerja keras untuk kaya, nanti ujung-ujungnya ada kesusahan yang menambahinya. Tapi kekayaan, kemakmuran, kesuksesan itu sumbernya kalau kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Tidak hanya itu, ada promisi Tuhan. Tuhan akan pakai kita dalam pekerjaan yang mulia. Bahkan kita bisa dipakai untuk ngomong-ngomong orang-orang yang mulia, orang-orang yang berada di orang-orang terhormat. Orang-orang, kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang terhormat. Kita akan dipertemukan dengan orang-orang tertentu yang mereka perlu Tuhan, dan mereka akan diubahkan melalui hidup kita. Amin. Jadi Tuhan itu maunya memakai setiap kita untuk perkara yang mulia dengan tujuan yang mulia. Bukan sekedar jadi orang Kristen biasa. Kalau kita jadi seorang Kristen biasa, ya ngapain? Padahal Tuhan butuh orang-orang yang memiliki hati dan mencintai Tuhan, yang sungguh-sungguh untuk dipakai menjadi orang-orang yang memiliki dampak yang besar, mengerjakan apa yang Tuhan belum selesaikan di muka bumi. Amin. Amin. Lanjut. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Ada.
Yang muda-muda belum nikah nih, hati-hati ya. Ada yang belum nikah nih, udah nikah? Belum. Jangan mau dipegang pacarmu. I'm anointed. Kalau mau pacarmu mau pegang, bilang. Ini yang belum kawin-kawin, yang perempuan, kalau pacarnya nakal, bilang aja, jangan pegang saya. Kamu berapa? Ngapain kamu pegang saya? Kamu berani bayar berapa sama saya? Lalu kamu kok perlakukan itu? Kamu beranggap saya pelacur kok. Mendingan kamu minta uang aja sekalian. Ada dua kemungkinan itu, kalau laki-laki itu cinta sama kamu, dia akan hormat dan minta maaf sama kamu. Tapi kalau laki-laki itu minta tubuh kamu doang, dia akan marah sama kamu. Hormatin tubuhmu sebagai tempat baitnya Tuhan, yang Tuhan akan pakai, bukan dijual murahan, disali-sali. Apalagi mau Imlek ini, sali-sali dijual murahan. Bisa pegang sana, pegang sini. Buat apa? Kalian adalah orang-orang yang berharga. Orang-orang yang berharga. Yang laki-laki juga. Kalian bukan laki-laki murahan. Laki-laki murahan adalah laki-laki gampang tidur dengan perempuan lain, tidak menjaga kudusan. Laki-laki yang terhormat dan mahal adalah menjaga kekudusan kesucian. Tapi ketika sebelum menikah ini menjaga kekudusan kesucian, di dalam pernikahanmu, ketika kamu menikah, pernikahanmu akan kuat dan solid, dan pernikahanmu akan memiliki dampak yang besar buat orang-orang. Bahkan orang-orang akan belajar dari perkawinan kalian. Amin. Hal penting nih, jauhin nafsu orang muda, terutama seks. Direm, dikontrol, dikuasai. Pingin kaya, pingin terkenal, pingin terhormat. Sebenarnya sekarang kalau mau terkenal gampang, bikin YouTube. Ngomong-ngomong, mesti subscribe YouTube saya, Peter Guntur. Cari, subscribe, like, comment, and share. Promo. Isinya khotbah semua, tenang aja. Ini penting sekali ya, anak muda ini mesti dikontrol. Karena sekarang adalah generasi milenial, adalah generasi yang akan dipakai Tuhan. Zaman dulu ya, zaman saya, yang umur di atas 40-an kan tahu tuh. Zaman dulu, waktu kita masih muda, umur 20-an, yang dipakai itu adalah pendeta-pendeta terkenal yang namanya besar-besar ya, pakai urapannya gede. Sekarang anak-anak muda doain orang sakit di jalanan mengalami kesembuhan. Orang lumpuh jalan, orang buta melihat. Anak muda diurapi luar biasa. Khotbahnya lebih bagus, pewahyunya lebih dalam. Ini anak-anak muda mesti prepare seperti ini. Tuhan akan pakai dalam perkara yang lebih mulia dan skala yang lebih besar. Amin. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Kesetiaan, keadilan, damai. Saya nggak perlu jelas ini, panjang nanti. Tapi bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan. Terus hindarilah soal yang dicari-cari, yang bodoh. Nah, penting, yang nggak penting nggak perlu dikomeni. Yang nggak penting nggak perlu dikomeni. Jangan lebih banyak komen dengan kehidupan orang lain, karena kita lebih tertarik dengan kehidupan orang lain daripada kehidupan kita dengan Tuhan. Kebanyakan, betul apa enggak? Kalau Bapak Ibu lihat di YouTube, yang terkenal rame itu kan gosip, itu lebih rame. Kenapa rame? Memang kedagingan manusia ditarik untuk ke sana, untuk lebih tertarik dengan kehidupan orang lain. Hindarilah soal yang dicari-cari, bikin kesalahan orang lain, nggak suka dicari-cari, pokoknya cari hal yang bodoh-bodoh gitu. Hal yang pingin jelekin orang lain lah, yang nggak penting-penting, yang remeh-temeh, yang bodoh, yang tidak layak. Apalagi yang tidak layak. Ini di pemandangan mata Tuhan, di pemandangan mata kita loh ya. Engkau tahu bahwa soal itu menimbulkan pertengkaran. Ya, pertengkaran kan harus seperti ini. Terus terakhir, sedangkan seorang hamba Tuhan, bukankah kita adalah imamat yang rajani? Amin. Kita adalah imamat yang rajani. Yang menjadi hamba Tuhan bukan saya aja, tapi Bapak Ibu juga jadi hamba Tuhan, jadi pengantaranya orang berdosa dengan Tuhan. Ketika Bapak Ibu lahir baru, posisi kita adalah imamat yang rajani. Petrus jelaskan seperti ini. Itu. Tapi harus ramah terhadap semua orang, dan dia harus mengajar dan sabar. Jadi kita meski tahu ini dasar untuk kita bisa dipakai Tuhan, luar biasa. Bukan jadi sekedar orang Kristen. Kalau Bapak Ibu kita ini stop jadi orang Kristen, hidup kita itu tidak pernah memiliki dampak terhadap orang lain. Nah, Tuhan mau hidup kita itu punya dampak pada orang lain. Kita ngomong, orang dengar. Orang akan perhatikan hidup kita. Dengan perhatikan hidup kita, dia akan belajar melalui kehidupan kita.
Tuhan mau hidup kita menjadi kepanjangan tangannya Dia. Tuhan mau melihat kemuliaan orang lain, harus melihat kemuliaan melalui hidup kita tanpa terselubung. Jadi orang bisa melihat dan kita bisa dibawa ke dalam hal level yang lebih tinggi lagi. Amin. Amin. Halo, amin. Ngerti nggak ini? Saya ngomong khotbahnya agak dalam. Semoga aja mengerti. Dan Roh Kudus kalau nggak ngerti, nanti Roh Kudus saya berdoa bisa menerjemahkan dalam hati Bapak ini. Tutup Alkitabmu, tutup matamu, kita berdoa.